Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan, alladzi anzala syahrul ramadan, syahrus siyam, syahrul ibadah, syahrul Qur'an, syahrul rahmah, syahrul maghfir wa syahrul itqu minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa wasdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in. Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatlunal kitaba afala ta'qilun. Wa qala aidan khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tusakkihim biha wa salli 'alaihim inna salataka sakanul lahum wallahu sami'un alim. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyil karim. Hadirin wal hadirat sidang jamaah taru yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiada hentinya kita memuji dan memuja hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang dimana pujian kita peruntukkan kepada Allah karena lahirnya kesadaran akan kemahabesaran nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sehingga alhamdulillah sampai pada malam ke-29 di bulan Ramadan ini kita masih diizinkan oleh Allah untuk kembali ruku sujud di rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini nikmat yang luar biasa Bapak Ibu. Tidak semua orang bisa mendapatkan dan merasakan nikmat seperti ini. Banyak saudara-saudara kita yang ingin hadir ruku sujud di rumah Allah di malam-malam terakhir bulan Ramadan, tapi tidak diizinkan oleh Allah dengan berbagai keadaan. Ada yang mungkin terlebih dahulu dipanggil menghadap kepada Allah sebelum usai Ramadan. Ada juga mungkin yang sedang terbaring di rumah sakit, atau juga terbaring di rumah karena kesehatannya terganggu. Ada juga mungkin diberikan kesehatan oleh Allah, kesempatan oleh Allah, tapi tidak digerakkan hatinya untuk meringankan kaki mereka dia langkahkan menuju ke rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini patut kita syukuri Pak. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di Masjid Cengho ini adalah golongan para finalis Ramadan yang kelak nanti ketika usai Ramadan ini, yang malam ini insya Allah malam kedua terakhir, kita bersama-sama bertahmid, bertahlil, memuji Allah Subhanahu wa ta'ala sambil bersama-sama mengangkat trofi kemenangan. Trofi kemenangan apa? Kemenangan karena kita bisa mencapai derajat takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bisa melewati berbagai ujian di dalam bulan Ramadan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, salawat
serta salam tercurah atas baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Nabi dan Rasul Allah yang tentu senantiasa kita jadikan sebagai panutan di dalam mengarungi kehidupan ini, yang tentu harapan kita semua kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, karena tidak ada manusia yang tidak mengharapkan syafaat dari beliau. Kenapa? Karena tidak ada manusia yang terlepas dari salah dan dosa. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, dalam bulan Ramadan ini melekat dua kewajiban bagi seorang muslim. Kewajiban yang pertama adalah ibadah puasa itu sendiri, dan insya Allah tinggal 2 hari kita jalani. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan ya sampai hari terakhir di Ramadan ini. Lalu kemudian yang kedua adalah kewajiban zakat. Tadi oleh MC dan saya yakin percaya sudah banyak para ustadz menyampaikan persoalan ini. Tapi kalau sesuatu yang baik, apalagi itu merupakan kewajiban, apa salahnya kita ulang-ulang agar kita tidak lalai dari kewajiban itu. Berapa menit ini Ustaz? Bisa lama-lama? Karena biasa di masjid-masjid tertulis maksimal 15 menit. Iya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zakat tentu kita pahami bahwa ada 2 jenis. Ada namanya zakat fitrah, ada namanya zakat mal. Nah, zakat fitrah ini sempit waktu pengeluarannya. Hanya selama bulan Ramadan, terhitung dari tanggal 1 Ramadan sampai berakhirnya Ramadan. Saya tidak mengatakan 30 Ramadan Pak ya, karena harinya kemarin itu ada 2, 29 dan 30. Nah, makanya kemarin saya ditanya, Ustadz kapan ke lebaran? Saya bilang insya Allah saya lebaran tanggal 1 Syawal. Nah bilang cocok itu ya Ustadz, pasti tanggal 1 Syawal. Maksud saya Rabu apa Kamis? Saya bilang ini masalahnya. Kalau saya jawab salah satunya, bisa saja dikatakan, oh Ustadz Muhammadiyah, oh Ustadz NU. Padahal Islam itu pada ada istilah Muhammadiyah NU. Iya, itu adalah organisasi kemasyarakatan. Iya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pernah Pak saya ditanya, Ustadz beberapa tahun lalu, kapan ke lebaran? Saya bilang apa sangat urgen untuk saya jawab? Dia bilang iya Ustadz, ini kan terjadi 2 pendapat lagi. Saya bilang mohon maaf, saya insya Allah lebaran di hari, saya sebutkan namanya Pak. Dia bilang enggak cukup itu puasa atau Ustadz? Maksudnya kan tidak cukup 30 hari. Saya bilang cari di ayat, cari juga di hadis, ada enggak ketentuan bahwa puasa harus 30 hari? Kan tidak ada Pak. Yang kita disuruh puasa Ramadan. Nah Ramadan itu bisa 29, 30. Asal jangan 28 apalagi 31 Pak. Itu masalah kalau udah 8 atau 31. Selama 29 dan 30 Pak, jangan makin masalah Kang. Yang penting Shaul Fitri ki. Yang jadi masalah kalau kita masalahkan lalu terjadi komplit terjadi. Tidak terputus namanya silaturahim. Sementara kita perdebatkan persoalan sunnah Pak. Mohon maaf. Nah kita lanjut. Jadi zakat fitrah. Nah kewajiban zakat fitrah ini sangat-sangat jarang dilalaikan Pak. Kenapa? Karena waktu pengeluarannya selalu diingatkan. Bahkan di setiap malam, terutama di 10 malam terakhir, selalu diingatkan oleh MC. Ingat bayar zakat tak, sehingga jarang orang melalaikannya. Nah, alhamdulillah di sini ada amil terbentuk, ini luar biasa Pak. Dan satu kesyukuran untuk amil Pak, karena kita sudah buatkan undang-undangnya. Jadi Islam ini Pak, masya Allah luar biasa perhatiannya pemerintah. Kita sudah buatkan undang-undang tentang haji, alhamdulillah. Tentu ini sebuah kesyukuran Pak, negara telah mengakomodir daripada hukum-hukum Islam. Dibuatkan lagi undang-undangnya Pak tentang undang-undang haji. Yang kedua Pak, dibuatkan juga undang-undang tentang zakat Pak. Makanya tidak boleh ada amil yang terbentuk di setiap
masyarakat, di lingkungan masyarakat atau di masjid-masjid tanpa berafiliasi dengan Basnas atau ditunjuk oleh Basnas. Bahkan sekarang Pak, semua amil di-SK-kan oleh Basnas Pak. Iya. Alhamdulillah. Cuma saya berpikir ini Islam kan dibangun di atas 5 landasan. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Yang pertama dibuatkan undang-undangnya Pak haji. Yang paling tinggi dulu. Berbuatkan undang-undangnya zakat. Saya sangat berharap Pak bahwa nanti akan dibuatkan undang-undangnya tentang puasa. Maksudnya Pak Ustaz, kalau ada yang mengaku Islam dan tidak berpuasa, berapa hari hukumannya Pak? Berapa hari penjaranya? Oh kita ini berislam Pak, harus kafah Pak. Jangan cuma diurusi persoalan ekonominya, lupa dengan yang lain Pak. Sudah kalau menyatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka buatkan undang-undangnya Pak. Antum Islam, Islam. Salat tidak, 1 minggu penjara. Sekali tidak salat Pak dan ketahuan oleh imam Pak, berapa hari penjaranya? Mesti Pak. Masa kita langsung ibaratnya kita buat rumah Pak, kita mau naik ke rumah panggung, itu kan punya tangga Pak, 1, 2, 3, 4, 5. Masa kita langsung tangga keempat Pak, dan tangga kelima, tidak lewati dulu tangga 1, 2, dan 3, supaya enak Pak, lewati tangga 1, tangga 2, tangga 3, tangga 4, tangga 5. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, tapi sudahlah, kita berdoa semoga kedepannya ada undang-undangnya. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena terbentuk amil di masjid ini Pak, itu amil urutan ketiga disebutkan di surah At-Taubah ayat 60. Iya. Jadi urutannya berada pada urutan ketiga, artinya amil itu memiliki posisi yang tinggi, berada di bagian atas ya setelah orang miskin untuk berhak mendapatkan zakat Pak. Kenapa? Karena kerja Pak. Berat itu kerjaannya amil Pak. Iya. Pertama dia mengumpul Pak. Ya mengumpul mungkin dia agak mending lah. Karena kesadaran masyarakat kan untuk datang membayar zakat fitrah ataupun zakat mal. Yang jadi persoalan dan ini berat Pak adalah pada saat penyalurannya. Jangan sampai amil mengaku menyalurkan padahal bukan menyalurkan zakat, apalagi memberikan yang berhak menerimanya, tapi justru melakukan parade kemiskinan. Hati-hati Pak, berat ini Pak. Tanggung jawabnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah terkumpul Pak, ini yang berat ketika dibagikan Pak. Makanya amil mesti memiliki data yang akurat kepada siapa mesti ini disalurkan. Sudah jelas Pak, 8 golongan. Ini 8 golongan Pak mesti disalurkan ke mereka. Makanya amil ketika misalnya Masjid Cengho ini, maka masyarakat yang berdiam di sekitar Masjid Cengho dan memang berhak untuk menerima zakat, panitia atau amil harus punya datanya yang akurat. Tidak boleh tidak. Makanya sering saya katakan Pak, kalau ada biasa datang bawa amplop dari daerah, kan biasa banyak begitu Pak, atas nama panti asuhan atau atas nama apakah? Itu ada kan bawa untuk zakat fitrah, permintaan zakat fitrah dan zakat mal dan sebagainya, infak sedekah. Saya Pak, kalau saya ditunjuk jadi amil, saya tidak pernah layani Pak. Kecuali yang datang itu masuk dalam wilayah di sekitaran di mana saya mengumpulkan zakat. Kan diutamakannya di sekitar situ Pak. Nah, ketika pada pembagiannya Pak, ini yang paling banyak terjadi. Bahkan 90% Pak, di atas 90%. Masjid-masjid para amil kalau mau bagikan zakat Pak, tidak keluar Pak. Di mana dia berada? Ada di masjid Pak. 2-3 hari sebelum masuk Idul Fitri atau besok lusa Idul Fitri, itu sudah dibagi kuponnya Pak. Dibawakan. Begitu besok Lebaran Pak, diumumkan di masjid. Kepada Bapak Ibu yang telah memiliki kupon zakat agar datang mengambil zakatnya. Begitu besoknya Pak,
berkumpul itu Pak, berbaris itu masyarakat sambil bawa kupon Pak, diambil, katanya diambil haknya. Ini bukan pembagian zakat Pak, ini parade kemiskinan. Ingat Ki? Iya. Urutan kedua yang disebutkan dalam Al-Quran pada surah At-Taubah Pak, itu orang miskin. Siapa itu orang miskin? Orang yang kebutuhannya tidak cukup memenuhi kebutuhannya, kebutuhan sehari-harinya, tapi dia menutupi dirinya sebagai orang miskin Pak. Tidak masuk dalam golongan peminta-minta. Tidak. Maka ini mesti dijaga Pak. Yakin ke orang miskin pada datang ambil itu haknya Pak. Kenapa? Malu dia Pak. Dan ini posisinya tinggi Pak. Makanya kalau kita lihat di surah Al-Baqarah 177. Ya, wa atal mala ala hubbihi sawil kurba, setelah kerabat, iya, sawil kurba wal yatama. Urutan ketiga Pak. Iya, wal masakin, wa banas sabil, wasailina. Itu urutan kelima itu wasailina. Siapa itu wasailina? Peminta-minta. Saya persingkat ceramaku karena banyak kuliah lirik-lirik di jam dindingan. Nah, saya itu sangat sensitif Pak. Perasaanku kalau ada yang tata ke jam dindingan masjid Kak, khawatir kan nanti jatuh jam dindingan. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Jadi posisi orang miskin itu Pak tinggi, berada pada urutan kedua. Iya. Maka berikan haknya dan yakin mereka tidak datang mengambil Pak. Makanya di kampung-kampung coba lihat, tidak ada itu Pak orang datang di masjid ambil zakat Pak, tidak ada. Cek makin di kampung-kampung tidak ada Pak. Siapa yang kerja? Ambilnya Pak. Diantarkan ke rumah-rumah karena memang dia sudah punya data. Kapan diantarkan? Biasanya setelah sholat isya. Malam Pak. Kenapa? Supaya tidak dilihat oleh orang dan yang menerima tidak merasa malu. Padahal dia berhak Pak. Kalau bukan setelah sholat isya Pak, biasanya sudah sholat subuh. Diantarkan itu. Kenapa? Sudah sholat subuh kebanyakan orang tidur Pak. Kalau sudah sholat subuh. Iya, di kampung-kampung itu. Diantarkan Pak. Orang tidak tahu si anu dibawakan zakat. Dan memang dia berhak Pak. Malu orang terima biasanya Pak. Siapa itu? Orang miskin Pak. Beda kalau peminta-minta Pak. Karena memang dia pertontonkan dirinya bahwa dia miskin. Makanya dia berada pada urutan kelima. Iya, di surah Al-Baqarah 177. Ini mohon maaf untuk Amil, jangan sampai yang mengatakan ada ustazkah datang menyampaikan dan memberatkan bagi kita. Memang begitu Pak. Karena Bapak punya hak untuk menerima bahagian dari Amil, dari zakat itu. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu kemudian yang terakhir ingin saya sampaikan, iya, agar kita senantiasa berupaya untuk melaksanakan kewajiban kita berupa zakat fitrah, kemudian zakat mal. Ini saya persingkat saja. Zakat mal ini zakat harta. Yang dua ketentuan agar untuk kita memiliki kewajiban. Yang pertama sudah terpenuhi yang namanya haulnya. Ini kan kita sudah sering bahas ini. Yang kedua terpenuhi nisabnya. Haul itu adalah waktunya, nisab itu ukurannya. Iya. Haul itu selama 1 tahun. Jadi kalau ada ibu-ibu atau bapak-bapak membangun sebuah usaha mulai dari bulan Ramadan 1442 Hijriah, maka pada bulan Sya'ban 1443 Hijriah, maka bapak mesti menghitung keuntungannya selama 1 tahun. Kalau sudah cukup nisabnya Pak, maka keluarkan 2,5%. Bagaimana kalau hanya haulnya sampai, nisabnya tidak? Tidak wajib Pak. Bagaimana kalau nisabnya yang cukup, haulnya juga belum? Belum juga wajib. Lalu apa yang kita lakukan? Kita memperbanyak sedekah, memperbanyak infak. Tapi sering saya katakan lebih afdal kita lakukan mengeluarkan sedekah Pak. Kenapa? Karena infak dengan sedekah itu ada sedikit perbedaannya. Mana perbedaannya? Infak disebutkan peruntukannya, sedekah tidak. Memasukkan ke masjid ini sedekah, berarti kita disebutkan untuk apa? Yang jelas dimasukkan ke masjid. Tapi kalau dikatakan tabe ini ada sedikit ala kadarnya, belikan baju, maka ini infak Pak, kan disebutkan untuk baju. Maka dia beca yang menerimanya tidak boleh dia belikan hal yang lain, harus beli baju. Sementara dia tidak butuh baju. Kenapa? Karena banyak di baju kaosnya. Kenapa banyak baju kaosnya? Tiap menjelang pilkada tidak dia mampu hitung baju kaosnya Pak, gratis lagi. Nah saya kira ini Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf, mudah-mudahan dengan kita tunaikan zakat fitrah, Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar telah mensucikan jiwa kita semua, dan kita tunaikan zakat mal kita
sehingga harta yang kita miliki ia bersih dari berbagai hal yang bisa ia menyeret kita ke dalam keraknya api neraka. Saya kira demikian, mohon maaf. Billahi fisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.